Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usria Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan dan diberikan keberkahan di setiap rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah, wahai sahabatku. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah kecerdikan Abu Nawas saat bertemu perampok yang kejam. Pasti kalian semua kenal dengan Abu Nawas. Abu Nawas adalah tokoh sufi dan penyair yang terkenal di Arab. Abu Nawas tinggal di kota Baghdad, Irak. Karena sosoknya Abu Nawas yang lucu dan cerdik, jadi banyak orang yang menyukai Abu Nawas. Namun, tak sedikit pula dari mereka juga ada saja yang tidak menyukainya. Abu Nawas juga dikenal sebagai sesosok yang menyikapi suatu masalah dengan bijak dan sabar. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai masalah tentang perekonomiannya. Salah satu masalah yang Abu Nawas hadapi adalah situasi keuangan dalam keluarga Abu Nawas yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Abu Nawas pun berinisiatif untuk mencari pekerjaan untuk memulihkan keadaan ekonomi keluarganya, atau mencari kerja untuk menghidupi keluarganya. Jadi Abu Nawas pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan yang bagus dan cocok untuk diri Abu Nawas. Abu Nawas mengunjungi beberapa toko di pasar. Abu Nawas ingin mencari pekerjaan. Abu Nawas menawarkan jasanya atau tenaganya untuk bisa diterima kerja di toko-toko yang dikunjunginya di pasar. Tetapi tidak satu pun dari pemilik toko yang dikunjungi Abu Nawas itu tertarik untuk menggunakan jasa atau tenaganya Abu Nawas. Maaf Abu Nawas, toko kami saat ini sedang sepi, jadi kami tak mampu untuk membayarmu, ucap salah satu dari pemilik toko yang didatangi Abu Nawas. Setelah berkeliling pasar hingga waktu pun sudah mulai menjelang siang, Abu Nawas masih belum juga mendapatkan pekerjaan. Dengan perasaan kecewa, Abu Nawas memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Ketika tengah menyusuri perjalanan yang sepi menuju rumahnya, tiba-tiba saja kakinya Abu Nawas tersandung sesuatu. Karena penasaran dengan apa yang mengganjal kakinya, Abu Nawas pun membungkuk dan mengambilnya. Setelah dilihat, ternyata cuman koin penyok yang sudah karatan. Gerutu Abu Nawas kecewa. Meskipun begitu, Abu Nawas tetap saja memasukkan koin yang penyok tersebut ke dalam sakunya. Kemudian Abu Nawas melanjutkan langkahnya untuk pulang ke rumah. Saat Abu Nawas melewati toko barang antik, Abu Nawas ditegur oleh si pemilik toko yang kebetulan adalah sahabatnya. Abu Nawas, hei Abu Nawas, dari mana? Mampirlah kemari, sapa pemilik toko kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun mampir ke toko sahabatnya itu. Abu Nawas kemudian dipersilakan duduk dan diajaknya minum secangkir kopi nikmat. Dari pagi aku mencari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan, ucap Abu Nawas memulai obrolan. Kondisi pasar memang sedang sepi Abu Nawas. Kamu sendiri lihat kan? Toko saya pun juga terlihat sepi, balas sahabatnya. Oh iya, tadi aku menemukan koin, tapi kondisinya sudah penyok dan karatan. Kalau kamu berminat, ambil saja, kata Abu Nawas. Di saat menyerahkan koinnya kepada sahabatnya, sahabat Abu Nawas itu tampak serius mengamati koin pemberian Abu Nawas. Ini kan koin barang antik Abu Nawas. Banyak yang mencarinya. Kemarin saja ada saudagar kaya
datang kemari. Ia hendak membeli koin seperti ini, Abu Nawas. Begini saja, Abu Nawas. Kamu sedang butuh uang kan? Sebagai imbalannya, aku kasih kamu uang 300 dinar ya, ucap sahabatnya Abu Nawas. Kamu beneran serius? Tanya Abu Nawas kaget. Ya iyalah, saya beneran serius, balas sahabatnya sambil memberikan uang 300 dinar kepada Abu Nawas. Setelah menerima uang tersebut, Abu Nawas buru-buru pulang. Abu Nawas berencana membeli makanan untuk keluarganya. Di tengah jalan, Abu Nawas berpapasan dengan seorang yang sedang membawa kambing. Lalu terlintaslah di benak Abu Nawas yang ingin membeli kambing tersebut untuk dijadikan hidangan di rumahnya. Tapi sayangnya uang yang Abu Nawas punya hanya 300 dinar. Kamu berminat membeli kambing ini? Tanya orang tersebut kepada Abu Nawas. Iya, tapi uangku cuma 300 dinar, jawab Abu Nawas. Tidak apa-apa, aku memang hendak menjualnya 300 dinar, balas si pemilik kambing tersebut. Akhirnya Abu Nawas berjalan pulang dengan membawa seekor kambing. Dan lagi-lagi ketika Abu Nawas melewati rumah saudagar kaya, Abu Nawas dipanggilnya. Hai Abu Nawas, sini, aku beli kambingmu. Nanti malam aku mau mengadakan pesta keluarga, ucap saudagar kaya tersebut. Boleh, tapi harganya 1000 dinar, jawab Abu Nawas asal-asalan. Tanpa diduga, saudagar kaya tersebut menyetujuinya. Ya, sini aku bayar, kata saudagar kaya dengan senang hati, memberikan uang 1000 dinar untuk membeli kambing Abu Nawas. Abu Nawas pun menjual kambingnya, sebab Abu Nawas mendapatkan untung sebesar 700 dinar. Maka pulanglah Abu Nawas dengan membawa uang 1000 dinar. Sialnya, saat Abu Nawas hendak masuk rumah, Abu Nawas dihadang sekawanan perampok. Salah satu dari perampok tersebut mengacungkan pisau belati ke arah Abu Nawas sambil berkata, berikan uangmu atau aku akan membunuhmu, ancam dari salah satu perampok itu. Dengan tubuh gemetaran, Abu Nawas pun dengan segera memberikan uang 1000 dinar miliknya. Tanpa sengaja, istri Abu Nawas yang melihat kejadian itu dari bilik jendela langsung keluar dan berteriak, tolong, tolong. Mendengar teriakan tersebut, para perampok itu langsung kabur tunggang langgang. Apa yang terjadi suamiku? Engkau baik-baik saja kan? Apa yang diambil oleh perampok tadi? Tanya sang istri kepada Abu Nawas. Tak ingin membuat istrinya marah dan khawatir, Abu Nawas mengangkat bahunya dan berkata, oh, bukan apa-apa, hanya sebuah koin yang penyok yang kutemukan di jalan tadi pagi. Abu Nawas pun lanjut berjalan memasuki rumahnya. Di dalam rumahnya, Abu Nawas duduk melamun meratapi kejadian yang menimpanya barusan. Mungkin uang tadi bukan rezeki saya, batin Abu Nawas menghibur diri. Beberapa lama kemudian, tiba-tiba saja pintu rumahnya Abu Nawas diketuk oleh seseorang. Abu Nawas pun segera beranjak dari tempat duduknya dan langsung membukakan pintu rumahnya. Ternyata tamu yang datang itu adalah sahabatnya, sahabat Abu Nawas yang memiliki toko barang-barang antik itu di pasar. Hai Abu Nawas, ada kabar gembira untukmu. Koin yang kamu temukan itu ternyata laku sampai 10.000 dinar. Aku pikir akan lebih bijak bila hasilnya dibagi 2 denganmu, kata sahabatnya Abu Nawas. Tadi siang kan aku sudah memberimu 300 dinar, dan ini sisanya 4.700 dinar. Silakan diterima ya Abu Nawas, ucap sahabatnya Abu Nawas sambil memberikan uang sisanya, yaitu 4.700 dinar. Alhamdulillah, terima kasih sahabatku,
balas Abu Nawas dengan penuh kegembiraan. Kesabaran hati saat menerima musibah pasti akan berbuah kemanisan. Wallahu alam bissawab. Oke sahabatku semua, semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya ya dari kisah ini. Pada intinya, kita harus tetap berprasangka baik dengan keadaan. Jangan menyerah untuk mencari pekerjaan atau mencari rezeki yang halal. Semangat, bersabar, dan teruslah berprasangka baik. Percayalah, dengan prasangka baik, pasti kebaikan pun akan menghampiri kalian semua. Seperti halnya yang dialami Abu Nawas. Meskipun lamaran pekerjaannya sering ditolak, Abu Nawas tidak putus asa dan tetap berprasangka baik. Dan meski mendapatkan musibah saat dirampok, Abu Nawas pun tetap berprasangka baik. Dan pada akhirnya, kebaikan pun menghampiri diri Abu Nawas. Husnuzon wahai sahabatku. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keliru, salah, atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi yang sebagai manusia biasa wahai sahabatku. Sampai ketemu lagi ya di kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di seluruh dunia. Oke sahabatku, tetap semangat, semoga bermanfaat, dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.